Halo, selamat datang di channel ini. Di sini saya akan melanjutkan perjalanan si ayam yang bernama Keiji, seekor ayam jago yang bertindak sebagai pembela umat manusia, dari ancaman monster, yang disebut Kiju. Meskipun penampilannya tampak seperti ayam biasa, Keiji memiliki kekuatan, kecepatan, dan keberanian luar biasa dalam bertarung. Di sini Keiji sedang di atas keranjang seorang nelayan yang mengumpulkan kerang laut dan bulu babi. Saat sudah selesai, Keiji diberikan bulu babi, karena sudah menjaga barang-barang nelayan tersebut. Ia pun keheranan, apakah itu bisa dimakan atau tidak. Keiji pun mencoba memakannya. Namun, ia pun kegirangan dan sangat menyukainya karena rasanya benar-benar lezat. Ia sampai tak bisa berkata-kata dan terbang layaknya burung, padahal dirinya adalah seekor ayam. Di satu sisi, ada seekor anak ayam polos, menyemangati tuannya yang sedang berjualan. Ia pun dibuli oleh rekan-rekan atau saudara anak ayam tersebut, dan juga memberi tahu kalau si anak ayam tersebut sedang dijual oleh tuannya. Tuannya sedang menawarkan barang dagangannya kepada para anak sekolah, namun, mukanya membuat anak-anak tersebut ketakutan. Saat di rumahnya, si ayam pun diberi makan oleh tuannya, namun, si anak ayam tidak kebagian, dan malah dibuli oleh rekan-rekan saudaranya. Namun, sang tuan memberikan makanan secara terpisah kepadanya, ia pun diberikan semangat oleh tuannya, ia harus tumbuh sehat dan kuat, supaya bisa membela diri. Si ayam pun terharu oleh kata-kata tuannya, karena telah baik kepadanya yang sering dibuli karena lemah. Dan diajak nonton televisi oleh tuannya. Si ayam dan sang tuan pun menonton televisi bareng. Di saat menonton, si ayam melihat tato di punggung tuannya dan artis di dalam televisi mempunyai tato yang sama, dan ingin mempunyainya juga. Sang tuan pun menggambarkannya, namun bukannya gambar, tetapi malah kata-kata, bakti, yang ditulis. Sang tuan pun menceritakan, bakti yang berarti menghargai kewajiban nurani membela yang lemah dan menghukum yang jahat. Dan mengingatkan kepada si ayam, jangan melupakan bakti, karena sejatinya bakti sangat mulia. Setelah itu, ada gejala aneh yang ditimbulkan oleh tuannya. Gejala itu ialah yang sering dialami para manusia yang ingin berubah menjadi Kiju, tetapi sang tuan tidak menyadarinya, dan hanya mengira kalau benjolan di lehernya hanyalah busul. Kembalinya si ayam ke kandang, ia dibuli lagi oleh yang lain, karena memiliki tato norak dan kekanak-kanakan. Di satu sisi, si tuan sedang mengobrol kalau ia sedang dalam masalah besar karena berhutang. Mukanya babakel belur dan lebam, karena dipukuli oleh penagih hutang. Sang temannya mengusulkan ingin membuka bisnis dan membawanya untuk bekerja di bisnisnya. Sang tuan pun terharu dan menganggap dia adalah kakaknya. Sang tuan sampai menangis. Karena tidak tahu lagi mau gimana kalau tidak ada temannya. Beberapa hari kemudian, para penagih hutang itu datang dan mencarinya, karena temannya berhutang atas nama dirinya. Sang tuan pun kecewa sampai-sampai tidak bisa mengontrol tubuhnya, ia pun menimbulkan gejala aneh yang pernah dialami Kiju yang lainnya. Sang tuan pun mengeluarkan gumpalan aneh yang tak biasa, ini adalah tanda-tanda ia akan menjadi biju. Si anak masih bertanya-tanya dan menangis kenapa dengan tuannya itu, gumpalan-gumpalan itu pun menghancurkan rumahnya, dan menciptakan ledakan di area tersebut, yang akan terdengar oleh Keiji di seberang jalan yang sedang menatapi bulu babi di sebuah restoran. Keiji nampaknya sangat menyukainya bulu babi itu sampai-sampai ia meneteskan air liur saat melihat seseorang sedang memakan bulu babi. Saat ia sedang menatap bulu babi yang lezat itu, Keiji pun mendengar keributan di seberang jalan, ia pun bergegas menuju ke sana. Di satu sisi Kiju itu pun lepas kendali, dan menghancurkan bangunan yang ada di depannya. Si anak ayam masih mencoba menyadarkannya, namun ocehannya itu pun tak akan bisa menyadarkan tuannya yang telah menjadi iblis itu. Di saat seekor iblis besar mengintai bas yang penuh dengan penumpang. Ia membuka mulut kakinya lebar, siap menelan bas itu. Tiba-tiba, seekor ayam jantan muncul, berkokok keras, kukuruyuk. Kukuruyuk. Suara ayam itu seperti petir di siang bolong, membuat si iblis terkejut dan menutup telinganya. Apa? Geram si iblis, kamu mengganggu aku. Ayam jantan itu mengangguk, kukuruyuk. Aku tidak akan membiarkanmu memakan bas itu. Saat ingin menyerang iblis itu lagi, ada seekor anak ayam yang menghentikannya dan mengganggu fokusnya itu, tetapi untungnya si ayam masih bisa menghindar dan mencoba menyerangnya lagi. Ayam jantan itu tidak main-main,
Dengan kuku Ryuk yang keras, ia menyerang si iblis dengan sayap dan paruhnya yang tajam. Si iblis mencoba melawan, tapi ayam itu terlalu cepat dan kuat. Dengan satu hentakan, ayam itu menghantam kepala si iblis, membuat kepala itu hancur berantakan. Anak ayam yang melihat bapaknya mati langsung menangis dan mengira kalau Keiji adalah orang jahat yang tidak berperi keayaman. Ia pun mencoba memukul-memukul Keiji dengan air mata yang masih menetes karena ayahnya dibunuh oleh Keiji. Tapi, saat ia menangis, ia melihat bapaknya tergeletak dan masih hidup. Anak iblis itu berhenti menangis, matanya membulat karena kebingungan. Ayah! Ia berseru, tidak percaya. Banyak orang yang berubah jadi iblis yang ditakdirkan untuk tragis, namun, berbeda dengan ayah si anak ayam itu. Ia masih bisa mengontrol tubuhnya dan masih bisa selamat dan tidak menjadi iblis seutuhnya. Anak ayam itu melihat bapaknya yang bangkit kembali, dan ia merasa lega. Ia berpikir, Keiji tidak membunuh ayahku, dia menyelamatkannya. Dengan pikiran itu, anak ayam itu merasa bangga dan merasa bahwa ia telah menemukan sesuatu yang dimaksud ayahnya. Ia mengangguk-angguk, kuku-Ryuk, dia adalah perwujudan dari bakti. Dia menyelamatkan ayahku. Anak ayam itu tidak tahu bahwa sebenarnya ayam jantan itu juga tidak tahu kenapa iblis itu masih selamat, tapi ia merasa bahwa ia telah melakukan sesuatu yang heroik. Dan dengan perasaan itu, anak ayam itu merasa ingin berkelana bersama si Keiji. Namun ia ditolak oleh Keiji, karena hanya akan menjadi beban, tetapi anak ayam itu tidak masalah, karena masih mempunyai ayahnya. Namun, ayahnya pun menyuruh anak ayam itu mencari jalannya sendiri, dan menentukannya. Sontak anak ayam itu pun berlari dan meninggalkan ayahnya itu untuk berkelana bersama Keiji, namun Keiji meninggalkannya. Keiji tidak mau membawa beban bersamanya, itu hanya akan merepotkanku, ucap Keiji.